大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 121-125 Ling Tian tersenyum, apakah nenek mengira ini tindakan besar juga? Bocah cilik, jangan meremehkan nenekmu. Apa menurutmu aku tidak bisa memahami trik kecilmu? Nyonya Tualing menamparkan punggungnya dengan marah. Namong Le hanyalah keturunan celana sutra, bahkan di keluarga Namong, dia adalah karakter yang tidak penting. Tidak masalah bahkan jika 100 dari dia mati. Tapi masalahnya adalah waktu yang Anda pilih untuk melakukannya. Secara akurat memilih waktu yang paling kritis. Dengan waktu akurat yang Anda pilih, itu pasti akan menciptakan badai besar. Wajah Ling Tian menjadi serius, dia tidak pernah membayangkan bahwa neneknya akan dapat menentukan bagian terpenting dari rencananya hanya dengan berita kematian Namong Le. Usia memang membawa kebijaksanaan. Namong Le meninggal di bawah perlindungan keluarga Yang dan itu terjadi secara kebetulan setelah mereka memperbaiki pernikahan. Jika di lain waktu, keluarga Yang dan Namong akan bertengkar. Kemudian, setelah keluarga Yang melakukan sesuatu di Kekaisaran Bantalan Langit, masalahnya akan selesai. Tapi sekarang, idemu terlalu licik. Waktu yang kau pilih menggabungkan masalah ini dengan situasi di benua, membuat Namong Le menjadi terkenal setelah kematiannya dan menjadi orang kunci dalam benua. Nyonya Tualing kemudian memuji dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, Namong Le kecil dapat digunakan oleh Anda untuk menciptakan badai seperti itu. Rencana Anda ini sangat berani tetapi direncanakan dengan rumit. Bahkan nenek Anda kagum. Ling Tian lalu terkekeh, bagaimana bisa begitu serius, itu hanya kepala celana sutra. Huff, saat kepalanya jatuh adalah ketika arus bawah melonjak dengan badai yang terjadi. Tidak hanya keluarga Namong dan Yang, semua berbagai kekuatan di benua yang memiliki ambisi juga akan menggunakan kepala ini untuk menciptakan badai. Untuk Namong Le mati pada saat seperti itu telah memberi banyak keluarga kesempatan. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk memancing informasi, atau bahkan menghancurkan keseimbangan asli. Untuk berbagai kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan melakukannya harus membayar harga yang sama juga. Dalam proses semua ini, kekuatan mereka yang sebenarnya juga akan muncul secara bertahap. Adapun hasil akhirnya, tidak ada yang bisa membayangkannya. Tapi, Nyonya Tualing tersenyum. Ada satu hasil yang jelas. Karena kematian Namong Le, tindakan Yang Kongkun telah menarik perhatian keluarga kekaisaran. Selain itu, pernikahan antara keluarga Yang dan Namong juga akan dibubarkan. Karena ini, orang yang paling diuntungkan dari dua hasil ini adalah keluarga Ling kami. Selain itu, keluarga Ling kami tidak mengungkapkan kekuatan tersembunyi kami. Perhitungan dan waktu yang tepat memang membuatku kagum. Saat berita tentang masalah ini tersebar, keluarga Yang akan menderita luka bakar terbesar setelahnya. Dengan kematian anak dari keluarga Namong mereka, keluarga Namong pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir dengan mudah. Mereka pasti akan membuat keributan besar karena masalah ini. Keluarga kekaisaran dari kerajaan Bantalan Langit kita pasti akan menutup salah satu mata mereka terhadap konflik antara keluarga Namong dan Yang setelah menyaksikan kekuatan menakutkan yang ditampilkan keluarga Yang tempo hari. Bahkan, mereka mungkin bahkan menambah bahan bakar ke dalam api, memanfaatkan kesempatan untuk melemahkan keluarga Yang. Nyonya Tualing berkata sambil mengacungkan jempol. Itu benar, nenek memiliki pemikiran yang sama denganku. Ling Tian memuji, nenek adalah yang terbaik. Enyahlah, apakah ini berbeda dengan meniup trompetmu sendiri? Jika kamu tidak akan memberitahuku tentang rencana lengkapmu, apakah kamu percaya bahwa wanita tua ini akan memukulmu dengan tongkat? Nyonya Tualing berpura-pura marah. Namun, senyum di wajahnya membuatnya sulit untuk membayangkan bahwa dia akan menghajar seseorang. Ling Tian berpura-pura takut dan menciutkan lehernya ke belakang. Dia tidak terus berbicara dengan fasih dan berkata, ini adalah rencana cucu, saat masalah ini menyebar, semua kekuatan besar pasti akan tertarik. Tidak perlu menyebutkan keluarga Namong, keluarga Yang dan keluarga kekaisaran kita. Kekaisaran Bantalan Langit. Han Barat itu baru saja menderita kekalahan di tangan ayah dan pasti ingin menancapkan kepala mereka dalam masalah ini untuk mengurangi tekanan di dalam negara mereka.
Kekaisaran Wu telah berperang melawan Zheng Selatan untuk waktu yang lama dan selalu berada di pihak yang kalah. Sekarang masalah besar seperti itu terjadi di keluarga Namong dari Zheng Selatan, Kekaisaran Wu pasti akan menambahkan bahan bakar ke api secara rahasia juga, untuk memberi mereka waktu untuk menarik napas. Ling Tian kemudian meminum seteguk teh dan berdeham, adapun Wei Utara, putri kecil dari keluarga Yu ada di kerajaan Bantalan Langit sekarang. Dengan masalah seperti itu yang meletus di kerajaan Bantalan Langit, keluarga Yu pasti akan mengirim lebih banyak ahli atau menjemput putri kecil mereka kembali. Dengan demikian, keluarga Yu yang kuat tanpa sadar akan terseret ke dalam perselingkuhan ini juga. Karena kekhawatiran mereka terhadap keluarga Yu, berbagai kekuatan tidak akan berani bertindak terlalu jauh dan akan hanya beroperasi secara rahasia. Selain itu, para elit dari keluarga Xiao juga tidak akan mau keluar dari masalah ini. Mereka pasti akan mengirim orang ke kerajaan Bantalan Langit juga, untuk melihat apakah mereka dapat menggunakan masalah ini untuk memicu dunia perang. Adapun kekaisaran lain, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk melemahkan kerajaan Bantalan Langit dan pasti akan mempermasalahkan masalah ini. Alis Nyonya Tua Ling berkerut semakin kencang, rencana Ling Tian benar-benar melebihi harapannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mempertimbangkan dalam-dalam, wanita tua ini berpikir terlalu sederhana. Bagaimana dengan keluarga Ling kita? Tianer, kamu benar-benar bermain api. Jika perang pecah dari kerajaan Bantalan Langit, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Tanda tanya, kerajaan Bantalan Langit kita akan menjadi yang pertama dihancurkan. Ling Tian kemudian tersenyum riang, pasti tidak akan. Saat ini, satu-satunya kekuatan yang menginginkan perang dimulai mungkin adalah keluarga Xiao. Sampai sekarang, Wei Utara belum mendapat dukungan yang jelas dari keluarga Yu. Selama keluarga Yu tidak menyatakan dukungan mereka untuk mereka, Wei Utara pasti tidak akan berani melakukan gerakan gegabah. Zheng Selatan dan Kekaisaran Wu saat ini sedang berperang dan keduanya menghabiskan sumber daya mereka. Jika mereka bergabung dalam pertempuran di Kekaisaran Bantalan Langit, Kekaisaran Zheng Selatan dan Wu pasti akan dikelilingi oleh musuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima saat ini. Jadi, mereka akan mengambil tindakan tetapi memastikan bahwa mereka tidak menginjak garis bawah berbagai kekuatan. Bukan hanya mereka, bahkan jika kekuatan lain memiliki niat seperti itu, kedua negara pasti akan menghentikan kekuatan lain. Han Barat baru saja menderita kerugian besar dari hilangnya Valley of Sobbing Spirits. Hati orang-orang mereka goyah dan moral pasukan mereka rendah. Jadi, mereka pasti tidak akan melancarkan perang dalam waktu dekat. Jadi, bahkan jika Han Barat memiliki tindakan, mereka hanya akan tinggal di belakang layar dan mencoba menabur perselisihan. Mereka pasti tidak akan melakukan tindakan besar. Kekaisaran Dewa Bulan terlalu jauh dan bahkan mungkin tidak datang. Pada saat mereka menerima berita tentang masalah di sini, semuanya sudah berakhir. Adapun Kekaisaran Zhao Timur, mereka saat ini melawan Kekaisaran Dewa Bulan. Mereka hanya akan menyiksa diri mereka sendiri jika mereka akan memulai perang lain. Sedangkan untuk kerajaan Bantalan Langit kita tidak memiliki nyali atau kekuatan untuk melakukannya. Saat kita menimbulkan masalah, kita akan menghadapi musuh dari segala arah dan akan segera dihancurkan. Satu-satunya kemungkinan adalah keluarga Xiao. Namun, keluarga Xiao juga memiliki pertimbangan mereka. Dari cara mereka tidak mengambil tindakan apapun dalam beberapa tahun terakhir sambil menerima keuntungan dari semua pihak, mereka juga memiliki niat untuk menonton pertarungan. Sementara negara yang berbeda pecah dalam pertempuran sesekali, mereka tidak menghabiskan banyak sumber daya dalam kenyataan selain dari pertempuran antara Kekaisaran Bantalan Langit kita dan Han Barat memiliki kemenangan dan kekalahan yang jelas. Pertempuran antara kerajaan lain tidak lebih dari pelatihan untuk pasukan mereka. Jika keluarga Xiao menjadi terkenal sekarang, mereka dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan paling kuat. Namun, saat mereka menimbulkan masalah, mereka akan menjadi sasaran setiap kerajaan. Dengan perlengkapan dan kekayaan superior yang dimiliki keluarga Xiao memiliki, semua kekuatan yang berbeda sudah sangat mewaspadai mereka. Jadi, Xiao Fenghan hanya akan memilih untuk menabur perselisihan dalam kegelapan dan tidak akan mengambil tindakan secara terbuka. Dengan semua kerajaan yang berbeda waspada dan waspada, tidak ada dari mereka yang mau melakukannya ambil inisiatif atau jatuh ke perangkap keluarga Xiao. Ling Tian kemudian terkekeh, selain itu, menghadapi akumulasi 1000 tahun dari keluarga Yu,
keluarga mana yang berani melakukan tindakan gegabah. Bahkan jika keluarga Yu tidak mau mengambil tindakan, hehe, Sky Bearing Empire masih memilikimu, cucu hadir. Jika saya melihat seseorang terlalu menikmati dirinya sendiri, saya akan memenggal kepalanya dan membuangnya ke sungai seperti Namong Le. Adapun keluarga Ling kita, haha, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk melihat kekuatan tersembunyi dari semua keluarga yang berbeda. Ketika badai muncul di kerajaan bantalan langit kita, kekuatan dari semua kekuatan yang berbeda akan seterang siang hari. Tanda seru, sementara semua orang ini sangat ambisius, mereka semua sangat sabar. Situasi seperti itu sangat ambigu. Siapa yang tahu kapan mereka ingin melanjutkan ambiguitas ini sampai? Jika kita tidak segera memecahkannya, kapan kesempatan untuk kita keluarga Ling untuk menerima manfaat dari segala arah datang? Ling Tian kemudian berdiri dengan bangga, masalah ini hanyalah percikan. Sementara semua keluarga besar yang berbeda pasti akan mengambil tindakan, mereka pasti akan menahan diri. Kecuali jika sebuah keluarga merusak keseimbangan dan memicu ketakutan pada kekuatan lain, perang akan terjadi, pasti tidak akan dimulai sekarang. Sementara semua kekuatan yang berbeda sedang beraksi kali ini, itu tidak lebih dari sekedar lelucon besar di penghujung hari. Tapi masalahnya adalah bahwa bahkan jika mereka tahu bahwa itu hanya lelucon, tidak satupun dari mereka akan bersedia untuk menyerah pada kesempatan ini untuk mengetahui lebih banyak tentang lawan mereka. Bahkan, mereka mungkin mengambil kesempatan ini untuk membangun aliansi. Dengan demikian, bahkan jika mereka tahu bahwa ini adalah jebakan, mereka masih akan melompat dengan rela. Selama satu kekuatan memilih untuk melompati jebakan ini, kekuatan lain tidak akan dapat menahan dan melompat ke bawah juga. Pada saat itu mereka melompat ke dalam perangkap, mereka akan menyadari bahwa mereka hanya dapat menjaga keseimbangan lagi. Tetapi pada saat itu, keluarga Ling kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Hehe, pada saat dia menyelesaikan penjelasannya, dia tersenyum licik. Wajahnya, Nyonya Tualing menghirup udara dingin. Bagaimana otak cucu ini berkembang, rencana yang begitu besar namun perencanaan yang sangat teliti. Setiap kekuatan tunggal di benua itu, 7 kerajaan, 8 keluarga besar, dan tokoh keuangan terbesar, semuanya jatuh ke dalam rencananya tanpa satu pun yang terlewatkan. Sebagai seseorang yang pernah bertempur di garis depan pertempuran sebelumnya, Nyonya Tualing tahu bahwa jika rencana Ling Tian berhasil, keluarga Ling akan dapat memperoleh informasi paling detail tentang semua keluarga besar. Efek dari informasi ini, dan hasil dari penggunaannya, adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Paling tidak, mereka akan dapat mengambil inisiatif dalam serangan jika mereka mengenal musuh mereka dengan baik, merencanakan kemenangan mereka dari jarak 1000 mil. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Tian, kekhawatiran di hati Nyonya Tualing menghilang sepenuhnya. Karena cucunya memiliki rencana yang sangat teliti, apa yang perlu dia khawatirkan? Bocah cilik, kau membuatku takut setengah mati. Nyonya Tualing menenangkan dirinya saat dia memarahi Ling Tian sambil tertawa dengan ketukan di kepalanya. Sementara kata-katanya terdengar seperti penyesalan, itu sebenarnya menghibur. Hehe, nenek, karena aku takut kamu khawatir, cucumu banyak bicara dan mulutku sudah kering. Apakah nenek punya hadiah untukku? Ling Tian berkata dengan senyum nakal. Karena membuat wanita tua ini sangat khawatir, aku akan berolahraga dan menghadiahimu dengan 2 tongkat jalan. Bagaimana dengan itu? Nyonya Tualing menggoda. Tidak mungkin kan? Ling Tian berkata dengan getir. Benar? Apakah wanita di halamanmu adalah putri kecil dari keluarga Yu? Nyonya Tualing bertanya dengan penuh semangat, seperti seorang nenek yang mencari istri untuk cucunya. Itu dia. Oh, bukankah rumor mengatakan bahwa putri kecil dari keluarga Yu adalah satu dari 1000 kecantikan? Kenapa dia terlihat seperti itu? Nyonya Tualing bertanya dengan depresi. Oh, dia mengolesi bedak penutup wajah untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Ling Tian menjelaskan. Oh, kalau begitu cari waktu untuk membuatnya mencucinya dan membawanya kepadaku agar aku bisa melihatnya. Nyonya Tualing berkata dengan penuh semangat. Berbuat salah. Wajah Ling Tian berubah saat dia mengubah topik dengan cepat. Nenek, di mana kakek dan ayah? Jika Yu Bingyan ingin menghapus penyembunyiannya, dia pasti sudah melakukannya. Karena dia tidak mau menghapusnya, apa tujuan memaksanya melakukannya? Jadi, Ling Tian mengubah topik pembicaraan dengan cepat. Kakekmu tidak melakukan apa-apa setiap hari,
minum dan bermain-main dengan teman-teman lamanya. Aku juga tidak tahu apa yang dia lakukan setiap hari. Untuk ayahmu, tidak perlu menyebut dia. Nyonya Tualing menghela nafas. Sekarang, aku hanya ingin memukuli ayahmu ketika aku melihatnya. Ah, apa yang terjadi pada ayah? Ling Tian bertanya dengan ragu. Ayahnya selalu mengisi dan selalu mendengarkan nenek, bagaimana dia membuatnya marah. Keledai bodoh itu, karena beberapa jenderal lawannya meninggal secara misterius, dia telah memenangkan beberapa pertempuran besar. Terutama dengan dia memenangkan kembali Valley of Sobbing Spirits, kepalanya telah membengkak hingga seukuran semangka. Dia pergi ke departemen militer untuk minum teh setiap hari, dengan bangga berpikir bahwa dia adalah dewa perang, kerajaan bantalan langit. Aku marah saat aku melihatnya. Mengapa dia tidak memikirkan dengan hati-hati tentang beberapa kemenangan misterius? Setelah tidak dapat menemukan jawaban, dia hanya memutuskan untuk menempatkan semua pujian pada dirinya sendiri. Dia hanya kabur dan egois sampai ekstrim. Nyonya Tualing memarahi dengan penuh kebencian. Hahaha, Ling Tian, yang sedang minum teh, meludahkannya sambil tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Nyonya Tualing berkata dengan marah, wanita tua ini masih belum selesai. Ayah? Hahaha, dia terlalu imut, hahaha. Membayangkan ayahnya mondar-mandir dengan secangkir teh di tangan dan matanya memandang ke arah langit, Ling Tian mau tidak mau tertawa lebih keras lagi. Kembalilah ke halamanmu untuk menemani putri kecilmu. Jangan membuat masalah di tempatku. Sekarang semua kekhawatiran Nyonya Tualing telah diatasi, dan melihat bagaimana Ling Tian tertawa begitu angkuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusirnya sambil tertawa. Sebelum Ling Tian meninggalkan ruangan, Nyonya Tualing tidak lupa menambahkan, ingatlah untuk membawa gadis itu menemui wanita tua ini setelah dia membuka persembunyiannya. Ling Tian kemudian setuju dengan enggan dan melarikan diri. Bangsawan muda, Tuan Qin sudah kembali dan berada di gerbang utara. Tapi, keretanya dihentikan oleh keluarga Yang, mengatakan bahwa mereka ingin menemukan pelakunya. Para penjaga yang menemaninya sekarang sedang berkonfrontasi dengan keluarga Yang. Tepat ketika dia meninggalkan kamar neneknya, seorang penjaga berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Apa, keluarga Yang? Ling Tian mulai memikirkan masalah ini, tampaknya keluarga Yang akhirnya akan mulai mengujiku. Aku tahu bahwa mereka pasti akan meragukanku. Jika saya tidak pergi, keluarga Yang pasti akan berpikir bahwa saya memiliki hati nurani yang bersalah. Kali ini, saya tidak punya pilihan selain pergi. Nyatanya, saya pasti harus tampil kuat. Mereka benar-benar berani memblokir laki-laki saya. Jika saya tidak menunjukkan warna asli saya, Anda tidak akan tahu mengapa bunganya berwarna merah. Panggil Wang Tong dan Li Qing. Lalu, panggil beberapa pria lagi dan ikuti aku untuk menerima Tuan Qin. Ling Tian memerintahkan tanpa ragu. Wang Tong dan Li Qing sama-sama dari 36 prajurit besi darah, yang sengaja dia pertahankan untuk menjadi kepala penjaga keluarga Ling, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba dengan sekelompok penjaga. Mereka semua mengenakan perlengkapan perang lengkap dan memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Mengikuti bangsawan muda keluar selalu sangat menyenangkan. Selain itu, mereka akan dapat melatih tubuh mereka sedikit dan mereka sangat bersemangat. Ketika mereka mendengar bahwa bangsawan muda yang memanggil laki-laki, semua penjaga berjuang untuk mendapatkan kesempatan dan segera bergegas keluar. Adapun mereka yang tidak terpilih, mereka semua agak tertekan. Siapkan kudanya, pergi ke gerbang utara. Gerbang Mansion Ling terbuka lebar dan kawanan kuda berlari keluar dari dalam. Bangsawan muda Ling berpakaian putih sambil menunggang kuda hitam. Kudanya adalah yang pertama berlari keluar dari mansion dan benar-benar cocok dengan pepatah, manusia seperti batu giok, kuda seperti naga. Hanya saja bangsawan muda ini sepertinya menggumamkan sesuatu dengan ekspresi kejam di wajahnya. Dengan lemparan cambuknya, sebuah pukulan keras terdengar dan kuda itu meringkik keras, berlari ke depan seperti anak panah. Di belakangnya, hampir 100 penjaga berlari mengejar Ling Tian. Mereka benar-benar berani berlari dengan kuda di jalan tersibuk di ibu kota, menyebabkan semua orang yang lewat mengangkat alis karena tindakan seperti itu. Mereka kemudian terus berlari sampai ke gerbang utara dengan sangat arogan. Seorang mata-mata, yang berpakaian seperti pengemis di luar keluarga Ling, segera melaporkan berita ini ke keluarga Yang. Gerbang utara sudah terlihat. Ling Tian pergi ke gerbang utara. Dia membawa 100 orang, terlihat sangat arogan, seperti kepribadiannya yang biasa.
Yang Kongkun memainkan janggutnya dan bertanya. Ya, bawahan ini melihatnya secara pribadi. Bahwa Lingtian memang pergi ke gerbang utara, tidak mungkin salah. Kesombongannya juga seperti biasa. Seseorang yang tampak seperti penjajah menjawab dengan hormat. Oh, saya mengerti. Yang Kongkun melambaikan tangannya, memerintahkan mereka untuk pergi. Apakah kakek berpikir bahwa Lingtian mencurigakan? Di sampingnya, kepala Yang Wei terbungkus kain putih saat dia duduk di kursi dengan wajah tampak lelah. Sebelum Yang Kongkun mengatakan apapun, dia terlebih dahulu menghela nafas. Melihat cucunya, dia merasa cucunya semakin merusak pemandangan. Karena Lingtian adalah celana sutra, Yang Kongkun telah mengejek Ling Zhan selama lebih dari 10 tahun, lebih unggul dalam kata-kata. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa cucunya tidak jauh lebih baik dari Lingtian. Nyatanya, dia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Lingtian. Paling tidak, sementara Lingtian sombong, dia tidak pernah menderita kerugian sebelumnya. Cucunya sendiri juga sangat arogan, tetapi juga tidak berguna. Cucunya memang merupakan kemalangan keluarga. Yang Lei memelototi putranya sebelum melihat ke arah Yang Kongkun. Ayah, menurutmu? Yang Kongkun menutup matanya sebentar dan tidak berkata apa-apa. Hanya setelah beberapa saat dia menjawab, saya tidak bisa mengkonfirmasi apapun sekarang. Kita harus membuat kesimpulan setelah berita dari gerbang utara kembali. Dia kemudian menghela nafas panjang, jika keluarga yang kita akan menderita kerugian besar. Ekspresi Yang Kongkun menjadi serius. Yang Wei dan ayahnya kemudian saling memandang, tidak berani mengatakan apapun. Gerbang utara, Lingtian memimpin dan berlari ke sini. Di depannya, 8 penjaga dari keluarga yang dipisahkan menjadi 2 baris, memeriksa siapa saja yang masuk atau keluar kota. Di dekat gerbang kota, ada sebuah gerbong yang berhenti dengan tenang dengan beberapa penjaga dari keluarga Ling menjaganya dengan pedang terhunus, dengan suasana permusuhan di udara. Di depan mereka ada beberapa penjaga dari keluarga Yang, mengatakan sesuatu dengan ludah beterbangan. Melihat Lingtian memimpin pasukan secara pribadi, para penjaga keluarga Yang mulai mengutuk diam-diam di dalam hati mereka. Memikirkan tentang instruksi Yang Kongkun, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan berteriak, bangsawan muda Ling, kita semua hanya mengikuti instruksi. Saya harap bangsawan muda itu akan mengerti. Asteris sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, cambuk kudanya telah menyerang ketika Lingtian berteriak, mengerti. Apa yang bisa kalian pertimbangkan? Bangsawan muda ini tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Skram, kecepatan kudanya tidak berkurang sama sekali, berlari dengan kecepatan tinggi. Wajah penjaga keluarga yang berubah saat mereka buru-buru melarikan diri dengan berguling. Asap dan debu kemudian ditendang di belakang Lingtian saat dia melewati para penjaga. Di gerbong, seorang lelaki tua berambut putih melihat keluar untuk pertama kalinya setelah gerbong dihentikan. Dengan dukungan para penjaga, dia berjalan menuruni gerbong dengan perlahan. Setelah dia turun, dia berkata kepada Lingtian sambil tersenyum, kamu di sini. Tuan, Anda kembali. Lingtian turun dari kudanya dan menerima Tuan Qin dengan mata emosional. 3 tahun lalu, istri Tuan Qin jatuh sakit parah dan Lingtian hanya dapat memperpanjang hidupnya beberapa bulan meskipun telah memberikan semua yang dia miliki. Setelah dia meninggal, Tuan Qin patah hati saat hatinya menjadi dingin dan mati. Dia kembali ke kampung halamannya dengan peti mati istrinya dan pergi selama 3 tahun penuh. Dalam 3 tahun, selain mengunjungi sesekali, Lingtian akan mengirim orang untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari dan berempati dengan perasaan Tuan Qin. Bagi pasangan yang saling mencintai, hal-hal tidak sesederhana, suami dan istri saat muda, sahabat saat tua. Orang pertama yang pindah ke akhirat biasanya adalah yang paling diberkati, karena pukulan ke pihak lain terlalu hebat. Ini adalah sesuatu yang bisa dipahami Lingtian. Karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk memberi Tuan Qin lebih banyak waktu dan ruang untuk pulih dan menyesuaikan diri. Lingtian yakin Tuan Qin akan kembali. Sekarang, Tuan Qin memang kembali. Tepat ketika badai sedang terjadi di kerajaan Bantalan Langit dengan semua kekuatan berkumpul, dia kembali ke murid yang paling dia sukai. Baik tua maupun muda saling memandang dan bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Tuan Qin senang dengan pertumbuhan muridnya dan Lingtian senang dengan kembalinya Tuan Qin. 100 penjaga berdiri di belakang mereka diam-diam dalam 2 baris, melindungi mereka secara diam-diam. Lingtian kemudian berbalik dan memerintahkan dengan lambaian tangannya, Tuan Qin, tolong naik kereta.
Kami menyambut kembalinya Tuan Qin. Tuan Qin, silakan naik kereta. Kami menyambut kembalinya Tuan Qin. Semua penjaga berteriak, suara mereka mengguncang langit dan bumi, saat gema tak berujung terdengar. Dengan air mata berlinang, dia tersenyum kepada para penjaga dan menangkupkan tinjunya. Qin ini berterima kasih kepada kalian semua. Saya berterima kasih kepada bangsawan muda karena telah menerima saya secara pribadi. Ling Tian mengulurkan tangannya untuk secara pribadi mengangkat tirai di kereta. Tuan, tolong. Tuan Qin menatapnya dalam-dalam dengan kegembiraan, rasa terima kasih, dan bahkan rasa hormat di matanya. Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia masuk ke kereta. Ling Tian kemudian menurunkan tirai dan mengabaikan ratusan penjaga keluarga yang berangkat. Asterispa, penjaga yang duduk di depan kereta mencambuk kudanya dan bersiul keras. Keempat kuda itu kemudian mulai bergerak saat kereta itu bergerak perlahan. Ling bangsawan muda, tunggu. Seorang pria parubaya mengertakkan gigi dan berjalan keluar. Saat Ling Tian melirik, dia menyadari bahwa dia adalah seorang kepala pelayan bernama Yang Yun. Pria parubaya ini biasanya merendahkan Yang Wei, melakukan banyak tindakan yang tak terkatakan. Setidaknya setengah apa yang dilakukan Yang Wei disarankan oleh pria parubaya ini menggunakan kata-kata Ling Tian. Wajah orang ini penuh borok kulit dan lecet di seluruh kakinya, dia benar-benar buruk. Apakah ada masalah? Ling Tian menundukkan kepalanya saat cambuknya, tanpa sadar, menyerang sepatu botnya. Ling Tian bahkan tidak menatap matanya, memperlakukannya seperti udara. Sementara Yang Yun marah, celana sutra di depannya memang sulit untuk ditangani. Dia hampir ingin melambaikan tangannya untuk melepaskan Ling Tian, jadi dia tidak perlu menyiksa dirinya sendiri. Tetapi memikirkan tentang perintah ketat yang Kongkun untuk menyelidiki Ling Tian, dia hanya bisa menelan amarahnya. Saya percaya bahwa bangsawan muda juga tahu bahwa masalah besar terjadi di keluarga yang kami tadi malam. Kami juga tidak punya pilihan selain mencari semua orang yang masuk, atau meninggalkan kota. Si kecil ini hanya seorang bawahan dan saya berharap bangsawan muda akan menunjukkan belas kasihan kepada saya, membiarkan saya melakukan formalitas. Saya harap bangsawan muda bisa lebih pengertian. Ling Tian mengangkat matanya, masalah besar. Masalah besar apa? Apakah Foge tua itu, Yang Kongkun, mati? Ungkapan tunggal itu membuat Yang Yun hampir pingsan karena marah karena api terlihat keluar dari matanya. Karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya untuk menghindari Ling Tian melihat kemarahan di matanya. Namun, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dari gemetar. Bangsawan muda pasti bercanda. Kepala keluarga kami masih sangat sehat dan jarang sekali dia jatuh sakit dalam dekade terakhir. Bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan? Namun, Namong Le, yang datang ke rumahku sebagai tamu dibunuh oleh bajingan. Ling Tian menjawab dengan, oh, sebelum berkata, begitu, celana sutra itu mati. Saat aku melihatnya, aku tahu bahwa dia berumur pendek. Dia akhirnya mendengarkan surga, hahaha. Benar, bukankah begitu berarti nona kecilmu sekarang menjadi janda? Kudengar jika kau akan menikahinya dalam keadaan seperti itu, dia harus menghadiri upacara pernikahan dengan seekor ayam jantan. Yang Yun, setelah mendengar berita ini, bangsawan muda ini terasa sangat enak di hatiku. Laki-laki, beri dia hadiah. Tubuh Yang Yun bergetar karena marah saat bibirnya juga berubah menjadi hijau, hampir memuntahkan seteguk darah. Dia memelototi Ling Tian dengan ganas, hampir ingin menggigit sepotong daging dari Ling Tian. Wajah penjaga keluarga yang juga pucat dengan tangan diletakkan di gagang pedang mereka, Wang Tong, yang berada di sampingnya, maju ke depan dan membagikan sebongkah perak. Ini adalah hadiah bangsawan mudaku, cepat berterima kasihlah pada bangsawan mudaku. Karena marah, Yang Yun tanpa sadar mendorong tangan Wang Tong. Ling Tian sangat marah saat melihat itu. Dengan, "Pak," yang keras, cambuknya menyerang, mencambuk bekas luka yang dalam dan berdarah di wajah Yang Yun. Kamu berani menolak hadiah bangsawan muda ini? Apakah kamu mencari kematian? Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Kamu ingin menggigitku? Sepertinya kalian semua gendut. Enyahlah. Apa hubungannya kematian Namong Le dengan bangsawan muda ini? Ayah ini di sini hanya senang dia mati. Pasangan nikahnya tidak lagi pula bukan adik perempuanku. Dia sama sekali tidak berhubungan denganku. Atas otoritas siapa kalian mengandalkan untuk memblokirku di sini? Yang Yun menutupi wajahnya dengan tangannya saat matanya bersinar dengan kebencian, hampir meledak di tempat.
Sebagai kepala pelayan keluarga Yang, dia selalu menjadi makhluk tirani di kerajaan Bantalan Langit. Bahkan jika pejabat pemerintah biasa melihatnya, mereka harus menyambutnya dari jauh. Sejak kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Tapi, orang di depannya adalah seseorang yang tuan mudanya, Yang Wei, Tuan, Yang Lei, dan bahkan tuan tua, Yang Kongkun, sangat waspada. Dengan tanggung jawab yang berat untuk menguji Ling Tian, bagaimana Yang Yun berani membuat masalah. Mengambil napas dalam-dalam, dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosinya. Dengan tawa kering yang terdengar lebih buruk daripada dia menangis, dia berkata, bangsawan muda Ling pasti bercanda. Haha, bangsawan muda Ling pasti seseorang yang murah hati yang tidak akan mempersulit kita para pelayan. Bercanda, hahaha, lelucon apa, Yang Yun? Apakah kamu anakku? Mengapa aku ingin bercanda denganmu? Jika kamu tidak mau minggir, bangsawan muda ini akan membuat kepalamu mendarat di lantai. Ling Tian mengungkapkan senyum ganas, giginya yang putih berkilau di bawah terik matahari, membuatnya tampak seperti binatang buas yang memilih mangsanya untuk dilahap. Ling Tian tahu bahwa dengan keberanian Yang Yun yang biasa, Yang Yun hanya akan takut dia tidak mau pergi. Bagaimana mungkin Yang Yun punya nyali untuk memeriksanya? Agar Yang Yun begitu ngotot, Yang Kongkun pasti telah memberikan perintah tegas kepada Yang Yun. Selama dia mundur selangkah hari ini, bahkan jika dia tidak curiga, dia akan menjadi tersangka terbesar saat keluarga yang menyampaikan masalah hari ini ke telinga keluarga Nangong. Pada saat itu benar-benar seperti pepatah, dengan lumpur kuning di celanamu, itu akan menjadi kotoran meskipun bukan kotoran. Jadi, Ling Tian pasti tidak bisa mengalah saat ini. Tidak hanya dia tidak akan menyerah, dia akan mendominasi seperti yang dia bisa dan memberikan Yang Kongkun tindakan yang baik. Anda, Yang Kongkun benar-benar berani membuat saya, Ling Tian, ke papan panah Anda untuk berurusan dengan keluarga Nangong. Bagaimana saya bisa membiarkan semuanya berjalan sesuai keinginan Anda? Pria, seret semua antek ini dari keluarga Yang ke samping dan pukul mereka. Ling Tian berteriak. Dengan tawa sinis, dia melanjutkan, menantu dari keluarga yang sudah mati dan kalian ingin melampiaskan kemarahan kalian padaku. Kalian pasti buta. Pukul mereka dengan kasar. Orang yang memukul mereka maksimal, bangsawan muda ini akan menghadiahimu. Dengan sebuah perintah, Wang Tong, Li Qing, dan penjaga lain dari keluarga Ling menjadi bersemangat. Tanpa sedikit pun keraguan, tangan Wang Tong mengayun dan menamparkan Yang Yun dengan suara yang renyah dan merdu. Yang Yun segera berputar di tempat dari tamparan itu, jatuh ke lantai seperti balerina, sepertinya dunia ini tidak memiliki balerina. Bintang bisa dilihat di matanya, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat dia membuka mulutnya, beberapa gigi putih jatuh ke tanah dengan jejak darah mengikutinya. Wang Tong kemudian memarahi, bangsawan muda menghadiahimu dan seorang budak sepertimu sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Kau bahkan berani menggunakan dukunganmu untuk menghalangi jalan bangsawan mudaku dan menyinggung guru bangsawan mudaku. Begini caranya orang tua yang biasanya mengajarimu itu. Kamu benar-benar melemparkan wajah Yang Kongkun. Kakek Wang di sini akan membantu tuanmu, Yang Kongkun, mendisiplinkan para pelayannya. Mulai hari ini, kamu harus tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya ketika kamu keluar. Jangan berpikir bahwa kamu banyak hanya karena kamu adalah anjing dari keluarga Yang. Belum lagi kamu, bahkan tuan-tuamu tidak memiliki hak untuk bersikap kasar kepada bangsawan mudaku. Jika aku tidak memberimu pukulan yang bagus hari ini, kamu tidak akan tahu apa aturannya di sini. Saat dia memarahi, kakinya tidak menganggur, menginjak wajah Yang Yun dengan sepatu botnya. Yang Yun hanya bisa menjerit, selamatkan aku, kasihanilah, sebelum pingsan. Saat penjaga keluarga yang melihat penjaga keluarga Ling memukuli Yang Yun, mereka tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Dengan amarah membara di mata mereka, mereka semua mulai menerkam ke depan. Para penjaga di belakang Ling Tian sudah menggosok tinju mereka dengan gembira, saat mereka melihat Wang Tong menghajar Yang Yun dengan iri. Tanpa perintah, mereka juga mengeluarkan teriakan perang dan menerkam ke depan. Pada saat itu, reaksi berantai besar dimulai dan pertarungan menjadi tidak terkendali. Di gerbang kota, para penjaga keluarga Ling dan Yang terjerat dalam kekacauan besar. Suara pertempuran, tangisan penderitaan, kutukan, pukulan, membuat melodi yang indah. Ling Tian masih duduk di atas kudanya,
dengan santai berkeliaran di kekacauan. Wajah ramah tamahnya dipenuhi dengan 30% kegembiraan, 30% kekejaman, dan 30% kegembiraan. Pada saat yang sama, dia mengutuk dan memarahi para penjaga keluarga yang saat cambuk di tangannya menghantam wajah para penjaga. Setiap cambuk akan mengakibatkan darah dan daging berceceran di mana-mana. Sementara para penjaga keluarga yang berani melawan yang lain dari keluarga Ling, mereka hanya berani menghindari bangsawan muda ini. Pelayan yang baik, jika bangsawan muda ini mengalahkanmu, itu artinya aku sangat memikirkanmu. Kamu berani mengelak. Kata-kata arogan seperti itu secara alami keluar dari celana sutera nomor 1 Kerajaan Bantalan Langit. Para penjaga dari kedua keluarga saling mendorong, memadati gerbang kota saat mereka pecah dalam pertempuran. Penjaga asli gerbang kota telah diusir dari kota. Mereka mengamati pertarungan dari jauh, menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan penuh semangat seolah-olah itu adalah sebuah sandiwara. Kenapa tidak ada yang menghentikan pertarungan? Hentikan mereka. Siapa yang berani? Tidakkah mereka melihat bahwa itu adalah bangsawan muda Ling? Paman mertuanya adalah kaisar saat ini. Dia selalu memukuli orang tanpa alasan dan itu bukan lagi hal baru setelah bertahun-tahun. Di atas tembok kota, sederet kepala yang tertata rapi muncul, menyaksikan pertarungan antara kedua keluarga dengan penuh semangat. Topi Ling Tian sudah miring saat sudut bibirnya berkerut dengan seringai jahat. Serangkaian kutukan mengalir keluar dari mulutnya dengan lancar, karena mantel luarnya juga setengah terbuka. Cambuk di tangannya mengiris angin terus-menerus, berdering di udara seperti suara angin yang bertiup melalui hutan bambu. Mulut semua orang ternganga kaget, dia memang celana sutera nomor 1 dari Kerajaan Bantalan Langit. Dia mungkin harus disebut celana sutera nomor 1 di dunia. Sekitar 100 orang dari keluarga Ling datang dan keluarga yang juga memiliki sekitar 100 orang yang ditempatkan di gerbang kota. Sementara jumlah dari kedua belah pihak sama, kekuatan kedua belah pihak bisa dilihat dengan sekali pandang. Dengan Ling Tian berada di sana secara pribadi, moral penjaga keluarga Ling secara tidak sadar lebih tinggi. Meskipun Ling Tian berjalan melewati kerumunan di atas kudanya dan mengayunkan cambuknya, tidak ada seorang pun dari keluarga yang berani menyerang bangsawan muda dari keluarga Ling ini. Mereka semua tahu bahwa tidak banyak bagi mereka untuk bertarung dengan para penjaga keluarga Ling. Terlepas dari siapapun yang menang, mereka setidaknya bisa melampiaskan amarah mereka. Tetapi jika mereka melukai Ling bangsawan muda ini, bahkan Yang Kongkun mungkin tidak dapat melindungi mereka, bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Lebih-lebih lagi, mereka semua tahu seperti apa tuan tua mereka. Jika mereka benar-benar menyentuh celana sutra itu, bahkan tanpa keluarga Ling menghukum mereka, tuan tua mereka mungkin akan membunuh mereka sebagai permintaan maaf. Siapa yang begitu bodoh? Mereka hanya akan menghindari apapun yang mereka bisa. Jika mereka tidak bisa, mereka hanya akan menderita 1 atau 2 cambukan paling banyak. Tidak peduli apa, itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Beberapa saat kemudian, kemenangan dan kekalahan dengan cepat ditentukan. Sementara penjaga dari keluarga Ling terluka, tidak banyak dari keluarga yang bahkan bisa berdiri, karena mereka semua tergeletak di lantai. Suara tapak kuda terdengar dari jauh seperti tetesan air hujan. Berhenti, berhenti berkelahi. Seseorang berteriak keras. Ling Tian mengabaikan teriakan itu sepenuhnya sambil terus memerintahkan, pukul. Hajar mereka dengan baik. Biarkan mereka mengingat kejadian ini selamanya. Bit 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 bit. Saat dia berteriak, tangannya juga tidak menganggur. Setelah teriakan keras agar dia berhenti, tidak hanya dia tidak berhenti, dia mulai mencambuk penjaga keluarga yang lebih keras lagi. Cambuk di tangannya mengeluarkan suara, "Pa-pa-pa," menghujani penjaga keluarga yang seperti hujan. Tiba-tiba, cambuk lain muncul dari samping, terjerat bersama cambuk Ling Tian. Sebuah suara yang dalam kemudian berteriak, "Keponakan Ling Tian, jangan pergi terlalu jauh. Lebih baik kamu menunjukkan sedikit belas kasihan." Ling Tian menoleh untuk melihat, yang menghentikan cambuknya adalah ayah Yang Wei, Yang Lei, dan yang berbicara adalah Yang Kongkun. Setelah keluarga yang menerima berita tentang perkelahian yang terjadi di gerbang kota, mereka bergegas ke sini secepat mungkin tetapi masih terlambat. Melihat bagaimana orang-orang di lantai itu semua berasal dari keluarga mereka, mereka semua tidak bisa menahan amarah saat mereka menatap Ling Tian dengan penuh kebencian. Terutama Yang Wei dan Yang Lei, yang hampir meledak di tempat. Yang Kongkun, apa artinya ini? Tanpa diduga,
Sebelum orang-orang dari keluarga yang memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, Ling Tian berteriak lebih dulu. Guru bangsawan muda ini ingin memasuki kota, apa hubungannya dengan keluarga yang Anda? Yang Kong Kun, Anda membiarkan sekelompok bawahan Anda menghentikan kereta guru saya. Mereka sombong dan lalim, dengan sengaja mempersulit saya guru dan tidak membiarkannya masuk ke kota. Ketika bangsawan muda ini datang untuk menerimanya secara pribadi, orang-orangmu masih berani bergerak melawanku. Yang Kong Kun, kamu terlalu sombong. Di siang bolong ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa yang kamu keluarga dapat menutupi seluruh Sky Bearing City dengan telapak tangan Anda? Yang Kong Kun, saya pikir Anda orang tua berkabut ingin memberontak. Berani sekali, saya akan memastikan untuk mengeluh kepada paman mertua saya tentang Anda bocah tua. Eksekusi seluruh keluargamu dan sita semua harta bendamu. Dengan topi miring dan pakaian yang tidak rapi, wajah Ling Tian seram dan suaranya nyaring, memarahi Yang Kong Kun seolah-olah Yang Kong Kun salah. Seolah-olah Ling Tian menderita keluhan besar, sangat dirugikan. Seperti yang dikatakan Ling Tian, semua orang dari keluarga yang hampir pingsan karena marah. Mereka semua tiba-tiba merasa seperti ikan yang keluar dari air, menghirup udara dalam jumlah besar secara bersamaan. Suara pedang yang terhunus kemudian bisa terdengar, setengah dari penjaga keluarga yang menghunus pedang mereka dengan wajah marah. Kepala keluarga dari keluarga yang adalah seseorang yang bisa dikatakan sebagai kepala di atas yang lain di kerajaan Bantalan Langit. Hari ini, dia benar-benar dimarahi oleh Ling Tian dengan sangat ganas, memanggilnya orang tua yang berkabut dan tua. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tahan. Jejak kemarahan melintas di wajah Yang Kong Kun dan dia melambaikan tangannya, memerintahkan pasukannya untuk tetap tenang. Namun, matanya yang seperti elang terus terfokus pada wajah Ling Tian, seolah-olah dia tidak ingin melewatkan satu pun jejak emosi Ling Tian. Kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya, keponakan Ling Tian, sebuah insiden besar terjadi di keluarga yang saya. Seorang tamu dari jauh terbunuh dengan tidak bersalah dan kami sedang mencari pelakunya di seluruh kota. Apa yang salah dengan itu? Tapi kamu, mengubah hitam menjadi putih dan menjadi tidak masuk akal. Mungkin, Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Saya mengubah hitam menjadi putih. Saya tidak masuk akal. Saya memiliki hati nurani yang bersalah. Yang Kong Kun, omong kosong macam apa yang Anda keluarkan? Bukankah Namong Le mati di keluarga yang Anda? Mengapa Anda menyalahkan kepala saya? Saya pikir Anda anak nakal tua pasti takut pada keluarga Namong. Memfitnah bangsawan muda ini. Yang Kong Kun, saya tidak percaya Anda benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan itu. Belum lagi Namong Le, bahkan jika saya mau untuk membunuh ketiga cucu bajinganmu, bangsawan muda ini pasti akan membunuh mereka secara terbuka. Apakah perlu bagiku untuk memiliki hati nurani yang bersalah? Lelucon yang luar biasa, bahkan jika bangsawan muda ini membunuh celana sutra Namong Le itu, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Ling Tian balas berteriak dengan hidung menunjuk ke langit, bersikap arogan dan mendominasi secara tidak normal. Karena kamu telah mengakui bahwa kamu membunuh Namong Le, balas keadilan kepada keluarga Yangku. Yang Lei, yang berada di samping, menyela. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengikuti arus. Jika ayah ini melakukannya, aku tidak akan takut untuk mengakuinya. Tapi, lebih baik kamu tidak berpikir untuk menjebakku jika itu tidak dilakukan olehku. Jika kamu berani melakukannya memfitnah saya lebih jauh, saya akan pergi dan mengeluh kepada paman mertua saya. Jika itu masalahnya, karena keponakan Ling Tian tidak menyembunyikan apapun, mengapa kamu menghentikan orang-orangku untuk menggeledahmu? Mungkinkah ada rahasia lain di gerbong itu? Yang Kong Kun tidak marah sedikit pun, bertanya dengan nada serius. Ling Tian lalu terkekeh, Yang Kong Kun, kamu tidak perlu menggangguku. Jika mereka memilih untuk berbicara denganku dengan baik, bangsawan muda ini akan mengundang guruku turun secara pribadi. Aku bahkan dapat memberikan kereta kepada keluarga Yangmu. Lagi pula, keluarga yang Anda miskin dan tidak akan memiliki terlalu banyak gerbong ini. Tidak masalah bagi bangsawan muda ini untuk memberikan satu atau dua gerbong seperti itu kepada keluarga yang Anda. Namun, orang-orang Anda menghentikan saya seolah-olah mereka adalah perampok, dengan ekspresi jahat di wajah mereka. Apakah menurutmu bangsawan muda ini akan menerima perlakuan seperti itu? Awalnya aku ingin membiarkan kalian memeriksa kereta, tapi itu tidak mungkin sekarang. Ayah ini di sini tidak mau,
apa yang akan kamu lakukan, lakukan tentang itu. Kata-kata Ling Tian juga sangat kejam, keluarga yang miskin. Salah satu dari 8 keluarga besar di benua itu akan kekurangan gerbong. Jika ini disebarkan, keluarga yang tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Ling Tian, lebih baik kamu tidak pergi terlalu jauh. Keluarga yang kami sudah lama menahanmu. Kamu harus tahu bahwa kami juga memiliki batasan. Yang Wei, yang berada di sampingnya, berteriak. Lihat, lihat, ini adalah bagaimana semua orang dari keluarga yang Anda bertindak. Sampah tanpa didikan, bangsawan muda ini sedang berbicara dengan kakek Anda, sejak kapan giliran Anda untuk mengganggu kami? Apakah Anda kepala keluarga dari keluarga yang sekarang? Kata Ling Tian dengan sarkasme. Anda, Yang Wei sangat marah sampai-sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia juga tidak berani membalas karena apa yang dikatakan Ling Tian tidak salah. Lagi pula, dia tidak memilih waktu yang tepat untuk menyela, hanya menyadari kesalahannya setelah dia berteriak. Jika kakeknya benar-benar salah paham dengannya, semuanya akan menjadi sangat buruk. Yang Kongkun kemudian menatap Ling Tian dengan sedikit kedipan di matanya. Keponakan Ling Tian, apakah kamu benar-benar tidak akan membiarkan lelaki tua ini memeriksa keretamu? Nada suaranya sangat dalam, seolah-olah itu adalah sinyal badai. Ling Tian kemudian tertawa terbahak-bahak dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, Yang Kongkun, haruskah Anda benar-benar memeriksa gerbong ini? Jika Anda benar-benar ingin memeriksanya, itu juga sederhana. Anda hanya perlu menyetujui satu syarat dan pemuda ini bangsawan akan segera mengundang Tuan Qin keluar. Aku bahkan akan memberimu kereta dan kamu bisa memeriksanya sesukamu. Dia dengan sengaja menyebutkan memberikan kereta keluarga Yang, melapisi kata-katanya dengan lapisan sarkasme. Kondisi apa? Yang Kongkun mulai mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia ingin memeriksa gerbong ini? Hanya ada seorang lelaki tua di dalam dan tidak ada lagi yang perlu diperiksa. Dia hanya mencoba menguji reaksi Ling Tian. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berkembang seperti itu. Sangat sederhana, mari kita perjelas dulu. Jika Anda tidak dapat menemukan pelaku di gerbong, apa yang akan dilakukan keluarga yang Anda? Jika bangsawan muda ini puas, bangsawan muda ini tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Saya akan mengundang guru saya ke bawah, dan pergi tanpa kereta. Kata Ling Tian dengan senyum cerah, memandang Yang Kongkun seolah-olah. Dia adalah tikus yang kelaparan melihat sepotong keju. Ekspresinya sepertinya memberitahu Yang Kongkun, hehe, ini saatnya memerasmu. Hahaha, keponakan Ling Tian, karena kamu begitu ngotot, aku tidak akan terlalu perhitungan denganmu. Aku akan percaya bahwa pelakunya tidak ada di kereta. Kembalilah dengan anak buahmu dan beritahu kakekmu bahwa aku akan menemukannya untuk catur saat aku punya waktu. Yang Kongkun berkata sambil tersenyum, terlihat seperti kakek yang penyayang. Sungguh lelucon, saya sudah tahu bahwa hanya ada seorang lelaki tua, Tuan Qin, di dalam gerbong. Jika lelaki tua ini masih bertaruh denganmu, bukankah ini hanya memberimu kesempatan untuk memerasku? Karena keluarga Ling Anda tidak memiliki kecurigaan sekarang, mengapa saya harus bermain dengan Anda? Karena itu, Yang Kongkun segera membiarkan Ling Tian lewat. Melihat penampilan mendominasi Ling Tian, kecurigaan Yang Kongkun juga hilang. Dia tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri, sepertinya itu bukan bocah ini. Hahaha, Ling Tian tertawa terbahak-bahak, Yang Kongkun, kamu menganggap bangsawan muda ini apa? Memeriksa kapan kamu mau dan aku harus pergi ketika kamu memintaku pergi. Dia kemudian menunjuk ke pengawalnya, coba lihat apa yang dilakukan orang-orangmu terhadap mereka. Mencoba pergi tanpa memberiku penjelasan. Tidak ada sesuatu yang begitu baik di dunia ini. Ini adalah wilayah paman mertuaku, ini adalah tempat dengan hukum. Teriak Ling Tian dengan marah, suaranya bergema di gerbang kota. Melihat para penjaga keluarga Yang, darah mengalir dari semua hidung dan mulut mereka saat gigi mereka rontok dan anggota tubuh patah. Tidak ada satu orang pun yang tidak terluka dan bahkan tidak tertahankan untuk menonton mereka. Melihat penjaga dari keluarga Ling, sementara ada beberapa dengan perban, mayoritas dari mereka tidak terluka. Semuanya berdiri dengan penuh energi, bahkan tanpa satu pun cedera serius. Siapa yang harus memberi penjelasan kepada siapa? Semua orang tidak bisa tidak memiliki keraguan itu. Semua orang saling menatap tanpa berkata-kata. Menggunakan pepatah masa kini, duduk diam dengan air mata mengalir di wajah, suara lonceng unta berdenging di telinga mereka.
1. Semua orang dari keluarga yang pada dasarnya dibuat marah oleh Ling Tian. Semua penjaga keluarga Ling memegangi bibir mereka erat-erat, takut mereka akan tertawa terbahak-bahak jika mereka tidak hati-hati. Bangsawan muda mereka ini benar-benar terlalu, bahkan setelah berada di atas angin, dia masih harus memeras mereka. Tidak peduli seberapa toleran dia, Yang Kongkun tidak bisa lagi menahan amarahnya saat dia berteriak, "Keponakan Ling Tian, kamu telah mendapatkan cukup keuntungan. Sekarang keluarga yang sibuk dengan urusan kita tidak bisa diganggu dengan perhitungan. Denganmu, lebih baik kamu tidak pergi terlalu jauh." Ling Tian kemudian mendengus, "Siapa yang bertindak terlalu jauh di sini? Pengawalmu hanya terluka lebih parah di permukaan. Yang Kongkun, jika kamu tidak memerintahkan mereka untuk menjadi begitu tidak masuk akal, akankah bangsawan muda ini membungkuk ke level mereka? Keluarga yang Anda adalah orang yang membuat masalah terlebih dahulu dan meledakkan segalanya. Sekarang, Anda ingin membiarkan saya melupakan semuanya dengan satu kalimat. Yang Kongkun, sebagai kepala keluarga dari keluarga besar, bukankah menurut Anda itu sangat memalukan bagi Anda untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk meminta paman mertua saya menjadi hakim dalam masalah ini?" Semua orang tidak bisa berkata apa-apa karena mereka dipenuhi dengan kekaguman bagaimana bangsawan muda bercelana sutra ini mampu mengubah hitam menjadi putih. Dengan satu kalimat, dia menjadikan keluarga Ling sebagai korban dari kejadian ini. Selain itu, keluarga yang tidak punya cara untuk membalas karena memang merekalah yang memulai kejadian tersebut. Satu ini diambil dari lirik lagu, Song Zan Yu, yang berarti mengirim rekan mereka ke medan perang. Yang Kongkun menghela nafas berat saat dia bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ling Tian tersenyum senang, "Sederhana, pengawal bangsawan muda ini terluka dan akan membutuhkan seorang dokter untuk merawatnya. Guruku telah melakukan perjalanan sejauh itu dan sudah lelah. Selain dikejutkan oleh Mu Yang, dia akan membutuhkan beberapa obat terapi. Bangsawan muda ini di sini memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan karena masalah Anda, saya harus tinggal sepanjang sore. Keluarga yang juga harus menunjukkan kesopanan, bagaimana kalau memberi kita 10.000 tael perak sebagai kompensasi? Bangsawan muda ini juga akan murah hati dan tidak berdebat denganmu lagi." Ling Tian tampak penuh ketulusan saat dia berbicara, bahkan mendesah pada dirinya sendiri, seolah-olah dia terkejut dengan kemurahan hatinya sendiri. Melihat ekspresi tak tahu malu Ling Tian, semua anggota keluarga yang mengungkapkan ekspresi pembunuhan, dan menatap belati padanya. Selama Yang Kongkun memberikan perintah, mereka semua akan segera melemparkan diri ke depan, memukuli orang yang tak tertahankan itu menjadi bubur. Yang Kongkun menarik napas dalam-dalam perlahan, menekan darah mendidih yang disebabkan oleh kemarahannya pada Ling Tian. Saat ini, keluarga yang menghadapi konflik internal dan eksternal, itu pasti tidak disarankan untuk memprovokasi musuh lama mereka, keluarga Ling. Jika mereka melakukannya, itu sama saja dengan memprovokasi keluarga Namong, Ling, Wang, dan kekaisaran. Bahkan jika masalahnya bisa diselesaikan, Yang juga akan hancur. Karena ini hanya beberapa ribu tael perak, mereka mampu membelinya. Ketika mereka pulih di masa depan, maka dia perlahan akan merawat anak ini. Lagi pula Ling Tian akan selalu berada di Sky Bearing, sepertinya dia tidak bisa menumbuhkan sayap dan terbang. Selain itu, bocah Ling Tian ini telah memilih waktu yang tepat untuk memanfaatkan kelemahannya. Jelas, Ling Tian sudah menganalisis situasinya. Jika Yang Kongkun tidak ingin keluarganya melemah dan runtuh, maka keluhan ini harus ditelan dan tidak dibiarkan keluar. Karena itu masalahnya, orang tua ini akan membayar 20.000 tael perak dan kita akan membiarkan semuanya berlalu, oke. Begitu Yang Kongkun membuat keputusan, hatinya yang bermasalah kembali tenang dan dia berbicara dengan nada datar. Bagaimanapun juga, dia akhirnya menghilangkan kecurigaannya terhadap keluarga Ling. Meskipun dia telah menyelidiki keluarga Ling, jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin masalah itu berhubungan dengan mereka. Ini hanya berarti bahwa mereka memiliki masalah internal dan eksternal untuk dipecahkan. Rencananya yang dibuat dengan hati-hati akan berakhir mengalir seperti sungai mata air yang mengalir ke timur. Lagi pula, ini hanya 20.000 tael perak. Saat kata-katanya diucapkan, orang-orang di sekitarnya mengalami perubahan besar dalam ekspresi. Semua orang mengira Yang Kongkun pasti tidak akan menerima persyaratan tidak masuk akal yang ditetapkan oleh Ling Tian.
Penjaga keluarga yang sudah mengeluarkan senjata mereka dari sarungnya dan penuh dengan niat membunuh, orang-orang di sisi Ling juga sudah lama menggenggam senjata di tangan mereka. Orang-orang yang berada di tembok kota juga sedang menunggu pertunjukan yang bagus, siapa yang tahu bahwa Yang Kongkun akan berakhir dengan penyelesaian yang begitu lemah. Bahkan Ling Tian sendiri berpikir bahwa ini di luar harapannya, untuk berpikir bahwa orang yang licik ini tahu bagaimana bertahan. Sungguh sosok yang licik dari generasinya. Ling Tian, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak, senior. Menganggap ini terlalu serius. Junior ini hanya menarik kakimu. Karena kakek yang telah menyarankan kompensasi yang sesuai, jika junior menolak, maka itu tidak akan menunjukkan wajahmu. Seperti kata pepatah lama, jika penatua menganugerahkan sesuatu, junior tidak berani menolak. Dengan demikian, junior Ling Tian ini akan tidak menghormati Anda jika saya menolak. 20.000 tael perak ini bukanlah jumlah yang kecil singkatnya, cukup bagi bangsawan muda ini untuk mengunjungi Menara Smoky Tea untuk bersenang-senang selama beberapa malam. Karena itu, aku benar-benar harus berterima kasih, junior ini benar-benar memiliki banyak takdir bersamamu. Hahaha, Ling Tian tampak sangat gembira, sampai-sampai dia bahkan mengubah caranya berbicara dengan Yang Kongkun. Sebelum itu, Yang Kongkun adalah orang tua berkabut atau bocah tua, komentar menghina semacam itu. Tapi dalam sekejap, itu berubah menjadi senior Yang dan kakek Yang. Perubahan ekspresi 180 derajat ini membuat orang lain tercengang. Dalam sekejap mata, dia menjadi sangat hangat dan dekat dengan Yang Kongkun, wajahnya berseri-seri, seolah dia tidak bisa menahan kebahagiaan di hatinya. Kerumunan semua mendesah dengan takjub, bangsawan muda Ling ini tidak memiliki profesi sebagai aktor, betapa menyia-nyiakan bakat yang bagus. Setelah menerima uang kertas yang dilewatkan oleh Yang Lei dengan gigi terkatup, Ling Tian menamparkan uang kertas itu ke jarinya dengan suara, "Pak," wajahnya penuh kebahagiaan saat dia berkata, 20.000 tael, tidak kurang dari 1 tael. Terima kasih, penatua Yang. Dia menangkupkan tangannya, dan di tengah tawa terbahak-bahak, membebani kuda hitamnya dan pergi. Kereta di belakangnya juga berangkat perlahan dan penjaga keluarga Ling juga menaiki kuda mereka dan berlari pergi, wajah mereka berseri-seri bahagia. Di dalam halaman keluarga Yang, lebih dari 100 pria mengenakan perban putih di dahi mereka. Beberapa memakai perban di lengan mereka, darah segar terus-menerus merembes dari kain putih. Selain itu, orang-orang terus dibawa masuk dan salah satunya adalah kepala pelayan, Yang Yun. Kepala butler yang masih tidak sadarkan diri, mulutnya cekung ke dalam. Terlihat jelas bahwa semua giginya dicabut oleh seseorang, dengan setidaknya 7-8 tulang rusuknya patah. Namun, dia tidak berada dalam skenario yang mengancam jiwa dan akan mampu mempertahankan hidup kecilnya. Sebagian besar dari mereka yang terluka adalah sama, beberapa lebih ringan dan beberapa lebih berat, tetapi tidak ada yang dalam bahaya kematian. Orang-orang yang bertindak melawan mereka tampaknya sangat perhatian. Yang Kongkun, Yang Lei, Yang Zhen, serta Namong Yu, semuanya berdiri di tangga batu halaman dalam, semuanya dengan ekspresi berbeda. Yang Lei dan Yang Zhen memiliki ekspresi kemarahan, pembuluh darah di kepala mereka melonjak dan suara gerindra keluar dari mulut mereka. Namun Yang Kongkun, tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia memiliki pemikiran lain. Namong Yu, yang berdiri di samping, melihat seluruh halaman penuh dengan korban. Sementara ekspresinya di permukaan tampak penuh amarah, pupil matanya menunjukkan ekspresi lega. Yang Kongkun, kamu orang jahat, Anda berkomplot melawan saudara laki-laki saya dan mengadopsi sikap semacam ini untuk menjilat keluarga Namong saya. Seluruh dunia tahu bahwa Ling Tian adalah sutra dan keluarga yang Anda biasanya akan memberi jalan kepadanya. Tapi hari ini, Anda menentangnya meskipun ada masalah di tangan Anda. Anda jelas mencoba menarik perhatian orang lain ke keluarga Ling. Tua bangka, karena skema Anda berjalan sesuai dengan keinginan Anda, bagaimana wanita ini di sini membiarkan Anda mencapainya? Keluarga Ling mungkin terlihat mudah ditangani, tapi jika kita benar-benar mengambil tindakan, itu akan sama. Baiknya dengan mengadu domba keluarga Namong melawan seluruh kerajaan Bantalan Langit. Jika wanita ini di sini tidak menemukan kebenaran, saya akan tetap tidak mengetahuinya oleh Anda. Tapi sekarang aku sudah menemukan tindakanmu, di mataku, kau hanya melakukan tindakan tercela di depanku. Namong Yu berpikir sendiri dengan kejam. Ayah, aku tidak mengerti mengapa kamu akan mundur dengan rela begitu saja.
Karena kami ingin menyelidiki keluarga Ling dan Ling Tian, mengapa kamu mengerahkan penjaga peringkat terendah? Kali ini, jika kami memiliki beberapa ahli di adegan, bagaimana laki-laki keluarga yang kita akan dipukuli sampai sejauh ini dan selanjutnya tunduk pada penghinaan seperti itu? Yang Lei menggertak. Saat ini, dia ingin mencabik-cabik Ling Tian menjadi ribuan keping. Memalukan, kami pergi untuk menyelidiki, bukan untuk mengobarkan perang. Kami hanya pergi untuk mengkonfirmasi kecurigaan kami, jika kami membawa ahli kami, apakah itu masih menjadi penyelidikan? Jika, dalam skenario terburuk, kami berakhir memukuli anak itu Ling Tian sampai mati atau akhirnya melumpuhkannya. Bagaimana kita memperbaiki skenarionya? Saat ini, keluarga yang sangat tidak stabil dan Anda ingin mengundang murka keluarga Ling juga. Orang tua ini memerintahkan orang-orang ini di sana untuk mereka dipukuli. Jika Ling Tian tidak memukuli mereka dan dengan sungguh-sungguh membiarkan mereka menggeledah kereta, atau jika dia tidak ada di sana secara pribadi, maka itu berarti masalah. Jika itu masalahnya, maka keluarga Ling akan pasti berada di daftar teratas. Namun, karena dia bertindak sesuai dengan dirinya yang arogan dan lalim, maka kita sekarang harus bersembunyi dan melihat situasinya lebih jauh, Yang Kong Kun berteriak dengan marah. Oh, jika memang begitu, apakah kepala keluarga yang berpikir bahwa keluarga Ling adalah tersangka utama dalam pembunuhan saudara laki-lakiku? Apakah seluruh masalah ini diatur oleh keluarga Ling? Namong Yu dengan tenang berbicara. Namun, kilatan ejekan yang tak terlihat muncul di pupil matanya. Saya tidak yakin saat ini. Yang Kong Kun menjawab dengan hati-hati, namun, kecurigaan terhadap mereka belum hilang. Orang tua ini merasa bahwa anak Ling Tian menyembunyikan beberapa rahasia yang tidak dapat saya pecahkan. Oh, Namong Yu mengeluarkan suara penuh pemahaman tersembunyi dan tidak berbicara lebih jauh. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tanpa henti mengutuk, kamu rubah tua, teruslah memainkan trik dan kebohonganmu. Lihat siapa yang akan mempercayaimu. Keluarga Namong. Namong Tianlong gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, saat selembar kertas tipis jatuh dari tangannya dan melayang ke tanah. Selama bertahun-tahun, tangan kepala keluarga Namong ini tidak pernah goyah, sampai sekarang di mana dia melepaskan kertas di tangannya. Pada saat itu juga, penguasa Zheng Selatan yang mengesankan, kepala keluarga Namong, tampaknya telah berubah menjadi patung seukuran manusia, perawakannya yang kuat tampaknya menjadi kaku. Kerutan di wajahnya juga tampak lebih jelas saat ini. Nyonya Namong menatap suaminya dengan bingung ketika dia membungkuk untuk mengambil surat yang dikirim oleh merpati. Hanya dia, selain kepala keluarga sendiri, yang berani membaca surat rahasia yang dikirim. Lirik. Jeritan kesakitan terdengar dan Nyonya Namong merasa seolah-olah hatinya telah dicabut paksa darinya saat ini. Di surat itu ada tulisan tangan putrinya yang rapi dan elegan. Kata-katanya sedikit, artinya jelas. Ini hanyalah selembar kertas, tetapi bagi Nyonya Namong, itu seperti badai petir di hari yang cerah. Emosinya mengamuk pada saat itu juga. Wanita yang tidak kalah dari pria dalam hal kemampuan, Nyonya Namong, tiba-tiba merasa penglihatannya menjadi hitam. Pada saat yang sama, dia kehilangan akal. Sehatnya, wajahnya seputih salju dan tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang saat dia pingsan. Istri, Namong Tianlong membawa istrinya yang pingsan ke dalam pelukannya, dengan putus asa memanggilnya. Setelah beberapa lama, Nyonya Namong akhirnya sadar kembali. Adegan Namong Le, dari masa kanak-kanak hingga usianya sekarang, berkelebat sepotong demi sepotong di matanya. Meskipun putranya keras kepala dan sulit diatur, tidak bermoral dan berperilaku seperti celana sutra, di dalam hatinya, dia tetaplah kekasihnya yang dikandungnya selama hampir 10 bulan. Namun, selembar kertas ini sepertinya telah menghabiskan darah, keringat, dan air matanya selama 20 tahun. Leer, my leer, Madam Namong mengeluarkan jeritan keputusasaan yang menyayat hati, pikirannya benar-benar bingung. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah hidupnya di bumi ini telah kehilangan semua makna. Setengah dari jiwanya sepertinya telah meninggalkan tubuhnya, menghilang ke langit. Puah, Nyonya Namong tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Pakaian putihnya yang murni sekarang ternoda oleh bintik-bintik merah, itu adalah darah patah hati dari seorang ibu yang peduli. Dia kemudian tidak dapat menahan tekanan mental dan pingsan sekali lagi ke pelukan suaminya, matanya tertutup rapat. Seolah-olah dia tidak ingin bangun dan tidak ingin menghadapi berita kejam ini secara langsung. Leer, leer,
Ada saat damai dan tenang sebelum tubuh kaku Namong Tianlong mulai bergetar sekali lagi. Sambil memeluk erat tubuh istrinya yang tak sadarkan diri, dua aliran air mata terbentuk, mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia menyentakkan kepalanya ke atas, dengan kejam menatap ke utara, di mana kerajaan bantalan langit berada, sebelum mengeluarkan geraman kebinatangan dari dalam dirinya, Yang Kong Kun. Nadanya rendah, hanya terdengar oleh dirinya dan istrinya, tetapi penuh dengan kebencian sampai ke tulang. Ini, mereka berdua jelas tentang hal itu. Berita kematian Namong Le menyebar lebih cepat dari angin. Bahkan belum satu hari pun berlalu dan setiap kekuatan besar di benua bintang surgawi telah mendapatkan berita ini. Setiap pemimpin yang bertanggung jawab atas kekuatan besar secara bersamaan memikirkan dua kata ini setelah menerima berita kesempatan.